Selamat datang kembali di channel Di Balik Kalimantan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperoleh cerita tentang Kalimantan selanjutnya. Lama kita tak jumpa. Kali ini kita akan membahas tentang suatu kisah misteri tentang Kalimantan yang mungkin kita semua sudah tahu dan cukup populer. Cerita tentang Kuyang. Kuyang adalah makhluk pengisap darah yang berasal dari kawasan Kalimantan. Jika di Sumatera biasa disebut palasik, jika di Bali bisa disebut leak, di Sulawesi disebut popo atau parakang. Kami memperoleh cerita ini dari seseorang Huorans, seseorang pengguna aplikasi Huora bernama Ardiansyah yang tinggal di Kabupaten Tapin. Beliau menjelaskan tentang hantu Kuyang, tapi dari suatu buku. Cerita ini akan kita bagi menjadi beberapa episode. Episode pertama akan kita bahas kali ini. Jadi ceritanya ini panjang. Penulis memperoleh cerita dari buku berjudul Kuyang atau artinya Adengku Sayang. Sebuah buku yang ditulis oleh orang Banjar, terbitan tahun 1980. Ardian membaca buku itu pada saat duduk di bangku sekolah dasar. Beliau lupa nama penulis, entah buku tersebut masih ada atau tidak, tapi cerita ini bersumber dari apa yang ia ingat saat itu. Jadi ceritanya dimulai pada awal zaman kemerdekaan sekitar tahun 50-an dengan latar belakang kota Amuntai. Menurut kisah buku tersebut, ada dua orang suami istri yang hidup berkecukupan. Suaminya bernama Halim dan istrinya bernama Diang. Pasangan tersebut sudah 10 tahun membina rumah tangga. Namun, nahas, keduanya belum juga dikaruniai keturunan. Hal inilah menjadi salah satunya kekurangan dalam biduk rumah tangga mereka. Harta mereka sangat berkecukupan. Usaha Halim tidak mungkin habis 7 turunan karena beliau memiliki usaha jual beli intan permata, emas, kayu ulin, dan lain-lain yang membuat ekonomi mereka sangat stabil. Setiap 1 minggu dalam sebulan, Halim pergi ke kota Martapura dan Banjarmasin untuk berdagang permata dan membeli perlengkapan usahanya. Paling cepat 1 minggu, dia baru pulang ke rumah untuk menemui istrinya. Terkadang Halim harus menetap di kota hingga 1 bulan. Kondisi ini membuat hati Diang merasa kesunyian. Bagaimanapun, meskipun rumah yang besar dengan harta berlimpah tidak membuatnya bahagia dan terhibur, karena suami yang menjadi pelipur lara yang ia harapkan terkadang tidak pulang. Akhirnya ada berita burung yang mengabarkan bahwa Halim memiliki istri muda di kota. Bahkan menurutnya Halim memiliki keturunan. Berita burung ini membuat hati Diang merasa hancur. Walaupun dia menolak mengelak cerita tersebut, namun perasaannya sebagai wanita merasa berita itu benar. Suatu subuh, Halim mengetuk pintu di rumah, membangunkan Diang yang terlelap. "Assalamualaikum, Ding. Ding, aku bulik, bukai lawang, Ding." Seketika pintu dibuka. Dengan senyumannya, Diang menyambut Halim dan mencium tangannya. Dan Diang tidak mau melepaskan karena rasa rindu yang luar biasa terhadap suaminya. Halim bertanya, kenapa istrinya matanya jadi bengkak. Diang menjawab bahwa matanya kemasukan debu hingga sakit mata. Padahal Diang sebenarnya rindu, namun takut jika Halim marah kepadanya. Hari berganti hari, Halim sudah tinggal bersama Diang selama sebulan. Itu artinya Halim harus kembali pergi ke kota untuk keperluan rutin dan tentunya menemui istri mudanya di kota. Dengan tangis, Diang melepas kepergian Halim.
Hati Diang terpukul ketika mendengar bahwa kepergian Halim kali ini agak lama dari biasanya. Diang sudah terbiasa ditinggal seperti ini, tapi kali ini air mata seolah tidak berhenti mengalir di pipinya. Entah apa yang disembunyikan di balik kepergian suaminya kali ini. Diang pada akhirnya juga menyadari bahwa suaminya memiliki istri muda di kotanya. Inilah episode pertama dari cerita tentang Kuyang. Ikuti episode selanjutnya untuk memperoleh cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperoleh cerita tentang Kalimantan selanjutnya.